Iya, buku 3B, nak. Buku 3B di subtema 4, di mana nanti Ananda dari hasil pembelajaran pada pagi hari ini dapat menyebutkan nama pekerjaannya, tugas pekerjaannya apa gitu ya. Selain itu juga nanti Ananda dapat membuat pecahan senilai. Misalnya pecahan senilai bagaimana cara membuatnya dan apa maksud dari pecahan senilai tersebut. Baik, lanjut saja. Kali ini Bapak akan share materi ya. Share ini. Nah, slide-nya tiduran. Slide tentang Purwanto tiduran. Nah, tidak boleh tiduran, oke? Tiduran, saya tidak tiduran. Tidak boleh tiduran, oke? Bingung saya Pak, nggak ketemu. Agak tahu. Tidak ketemu di bukunya. Halaman 94, subtema 4, halaman 94. Nah, oke. Iyalah, Mas, subtema 4 lah. Nama juga 94 udah jauh banget. Jauh banget ya. Dikit lagi selesai. Iya. Banyak sih. Hari Jumat seharusnya materi di subtema 4 kita harus selesai. Nah, lihat. Langsung diselesaikan semua, Pak. Kalau Jumat itu ya. Karena materinya hari di subtema 4 ini sedikit, kira-kira hari Jumat itu kita udah selesai, nak. Besok juga udah selesai seharusnya ya. Baik. Lihat di layar. Oke, di layar ada, nampak di layar kan? Kelihatan di layar, nak? Oke, ada pembelajaran keempat, subtema 4 tentang menyayangi hewan di tema B ya. Di sini kali ini kita akan belajar tentang berbagai macam profesi di lingkungan sekitar dan juga nanti tentang pecahan senilai. Nah, kita lanjutkan. Nah, bentar ya. Oke, ini dia. 9 berapa, Pak? Halaman berapa tadi, nak? Di bukunya? 94. 94, nak. 94. Maaf ya, karena Bapak juga belum ada bukunya. Lihat di pembelajaran. Saya lihat saya lihat 94 itu nggak ada apa namanya profesi, Pak. Ini yang 94 itu pertanyaannya. Itu kucingnya. 18. Oke, nanti kita ini ya. Bentar. Lihat. Bapak mute ya, Bapak mute ya. Selama pembelajaran nanti, jika tidak ada yang bertanya, maka jangan dinyalakan mikrofonnya. Kalau misalnya ada, baru mau dinyalakan, oke? Baik. Ananda yang tidak duduknya bagus, rapi, silakan duduk rapi ya. Atau boleh berdiri, asalkan tidak tiduran. Kita lanjutkan. Itu ya. Di layar, coba dilihat di layar. Ini dia, berbagai macam profesi atau jenis pekerjaan yang ada di masyarakat. Jadi, ini kan keberagaman. Bapak kembali jelaskan tentang keberagaman ya. Bapak jelaskan kembali tentang keberagaman. Apa itu keberagaman? Keberagaman adalah perbedaan. Perbedaannya, perbedaan antara satu orang dengan orang yang lain. Jika ada yang berbeda antara Bapak dengan Ananda, berarti itu namanya keberagaman. Mudahnya seperti itu. Kalau kemarin-kemarin kita belajar keberagaman itu masih di keberagaman dalam bentuk agama, keberagaman dalam bentuk misalnya suku, keberagaman dalam bentuk bahasa, keberagaman dalam bentuk ini lagi keberagaman dalam bentuk ras atau budaya. Sekarang lihat, sekarang kita masuk keberagaman tentang profesi. Jadi jenis pekerjaan antara satu orang dengan orang yang lain kan tidak sama, pasti ada perbedaannya. Jadi perbedaan antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lain itu masuk ke keberagaman.
Jadi keberagaman itu juga masuk ke jenis pekerjaan. Ya, baik. Nah, Bapak akan tampilkan gambar salah satu jenis pekerjaan yang ada di masyarakat. Ini dia yang pertama, gambar apakah ini? Ini gambar apa? Bentar Bapak nyalakan ya. Oke, ini gambar apa nak? Nah, silakan nyalakan mikrofonnya. Ini gambar Murid. gambar murid, ya kan? Ini adalah gambar murid atau gambar anak sekolah. Gambar di samping. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, lihat ya. Gambar di samping merupakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Nah, sekarang Bapak nyalakan mikrofonnya, tapi tidak boleh berisik ya. Nah, lihat. Di layar ada gambar anak sekolah. Tugas anak sekolah apa, nak? Siswa. Ya, siswa tugasnya apa? Belajar. Belajar, terus apa lagi? Apa namanya? Mengerjakan tugas PR. Mengerjakan tugas atau PR yang diberikan oleh guru. Berarti ada lagi? Nggak ada sih nggak apa-apa. Kalau nggak ada nggak apa-apa, kalau nggak ada tugasnya. Ada lagi nggak? Waalaikumsalam. Ada lagi? Masuk laptop saya tadi kenapa nggak ada suaranya? Baik, baik. Ada lagi? Tugas dari siswa atau anak sekolah? Saya, Pak. Apa tuh? PJOK. PJOK, oke. Misalnya Belajar piket. kimia. Oke, piket di dalam kelas atau piket untuk membersihkan kelas seperti itu ya. Jadi anak sekolah atau siswa itu atau pelajar juga termasuk jenis pekerjaan. Pekerjaan berarti Ananda pekerjaannya apa, nak? Salah. Pekerjaannya apa Ananda? Belajar. Pelajar. Nah, berarti kalau misalnya ada yang bertanya ke Ananda, pekerjaan Ananda apa? Berarti pekerjaan saya adalah pelajar. Di mana tugasnya untuk Belajar. untuk belajar, untuk melakukan piket di dalam kelas atau untuk mengerjakan. Mengejar ilmu. Oke, mengejar ilmu pun boleh. Kenapa tiba-tiba hilang? Tadi hilang tiba-tiba. Di sini enggak, nak. Hilang. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut gambar yang kedua. Lihat gambar kedua, coba perhatikan yang ada di layar ya. Nah, Apa, Pak? di bukunya Bapak kurang tahu nak karena Bapak nggak ada bukunya ya. Coba nanti di layar aja yang diperiksa. Yang di layar aja yang dilihatnya ya. Nah, ini nama pekerjaannya apa? Seorang guru, Pak. Seorang guru. Pak Guru, tugasnya apa? Mengajarkan muridnya. Oke, mengajarkan muridnya yang ada di sekolah. Nah, Mendampingi muridnya. mendampingi muridnya mata apa? sedang belajar gitu ya. Berarti tugas seorang guru, kenapa nak? Yang dibahas tentang yang di layar nak ya. Jadi tugas seorang guru adalah untuk memberikan ilmu kepada murid-muridnya. Baik muridnya ada di sekolah maupun muridnya ada di rumah. Gitu ya. Oke. Nah, itu tugas dari seorang guru. Berarti jenis pekerjaan yang kedua adalah guru. Siapa nanya, Pak? Kenapa nak? Apa tuh nak? Itu, Pak. Kenapa nak? Kita belajar tambah-tambahan. Bukan, itu cuma gambarnya aja nak. Lihat gambar yang ada di layar berarti bukan. Itu kan ada 1 tambah 2. Apakah kita belajar tambah-tambahan? Bukan. Ini hanya gambarnya aja ya. Oke, paham ya? Di layar, Pak. Ya, yang di layar, lihat yang di layar. Gampang Pengen ke toilet, Pak. Ya. Lihat, tidak berisik ya. Ini kan Bapak sengaja nyalakan mikrofonnya agar agar bisa menjawab apa pertanyaan Bapak.
Ini pekerjaannya apa? Nama pekerjaan? Jadi dokter. Dokter. Merawat orang yang Sakit. Nama pekerjaannya apa? Merawat orang sakit. Merawat orang sakit, Pak. Itu tugasnya, Nak. Orang sakit. Dokter. Dokter. Nama pekerjaannya adalah dokter. Tugasnya? Merawat orang sakit. Merawat orang yang sakit atau memberikan pelayanan bagi orang yang sakit, gitu ya, atau memberikan pelayanan untuk kesehatan masyarakat, gitu ya. Asyik. Bapak, Hmm. Bapak bukan yang nyembuhin itu Allah, Pak. Iya, yang menyembuhkan Allah, tapi harus ada usaha juga dari manusia. Itu ya, usahanya yaitu kita ketika sakit pergi berobat ke dokter agar nanti dokter memberikan usaha yaitu obat agar dengan obatnya Allah berikan kesembuhan bagi kita, ya. Nah, nanti Ananda kalau misalnya sakit jangan berobat ke dukun ya. Jangan berobat ke dukun, misalnya lagi Nanti dosa, Pak. nanti berdosa karena syirik gitu ya. Benar. Nah, itu dia ya. Selain berdosa atau syirik, Bapak, dukun apaan? dukun itu paranormal. Paranormal. Orang pintar, katanya orang pintar gitu loh. Orang pintar yang tahu semua orang. Gitu ya. Pintar. Orang yang misalnya yang merasa tahu masa depan, misalnya dia lihat kita sakitnya, ini dia tebak-tebak, biasanya itu namanya dukun itu ya. Tidak berbuat syirik, Pak. Nah, Orang nggak pintar. ya, orang yang tidak pintar gitu kan. Oke, ada lagi pertanyaan, Nak? Nah, kita lanjut. Apa tuh? Kita lanjutkan. Jenis pekerjaan yang selanjutnya apa ini? Polisi. Tugasnya apa, Nak? Tugasnya Lalu lintas. Mengatur lalu lintas agar jalanan lancar dan tidak macet, gitu ya. Selain itu, tugas dari seorang polisi juga untuk memberikan kenyamanan atau keamanan untuk masyarakat agar misalnya tidak ada penjahat, agar tidak ada misalnya maling gitu kan. Itu yang disebut sebagai kenapa? Ada yang mau tanya? nangkep maling, Pak. Apa, Nak? Polisi nangkep maling. Iya, polisi juga bertugas untuk menangkap maling. Makanya polisi ini tugasnya banyak. Selain mengatur lalu lintas, juga menjaga masyarakat agar tetap aman, tidak ada misalnya pencurian. Polisi tembak-tembak maling ya, Pak ya? Kalau misalnya malingnya lari, dia lari gitu kan, bisa saja polisi menembaknya. Tetapi kalau misalnya tidak lari, polisi juga tidak akan menembak maling tersebut. Paham? Ada mau tanya, Nak? Nggak ada. Bisa. Udah berapa jenis pekerjaannya? Bapak, Udah ada 4. emangnya kalau ada maling habis itu kata polisi ditembak, Pak, emang? Tidak ditembak, Nak, kalau misalnya malingnya tidak lari. Misalnya kan gini, dia ketahuan maling, terus dia Kayak gelang sih gelangnya. kayak misalnya ada maling motor, kemudian ketahuan dia lari agar ketangkap, biasanya Bannya polisi, dikempesin, Pak. bisa ditembak, tapi bukan dengan peluru besi itu, Nak, gitu ya, biar bukan berarti sengaja polisinya agar dia misalnya mati, seperti itu bukan, tetapi lebih kepada agar ditembak kakinya agar dia tidak bisa lari, seperti itu. Bapak, Oke, kalau malingnya hilang, Pak, larinya kenceng banget. Kalau malingnya hilang, Kalau malingnya hilang, pakai hewan anjing, Pak. Biasa oke, dia iya, dicari dengan menggunakan misalnya hewan. jalannya, seperti Pak. anjing. Oke, iya ya. Udah ada berapa tadi jenis pekerjaannya? 4. Yang pertama tadi apa? Lalu lintas. Tadi yang pertama apa nama pekerjaannya? Pelajar. Pelajar atau siswa, ya kan? Pelajar atau siswa tugasnya untuk Pelajar. menuntut ilmu atau untuk belajar.
Yang kedua, Aku apa tuh? Guru, menjadi guru. Guru tugasnya Tugasnya mengajari siswa baik di rumah ataupun di sekolah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang ketiga tadi jenis pekerjaannya apa? Dokter. Dokter untuk untuk merawat orang yang sakit atau untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat. Yang keempat apa nama pekerjaannya? Polisi. Polisi. Tugasnya apa? Mengatur lalu lintas. Mengatur lalu lintas. Ananda yang tidak rapi silakan rapi nak ya, duduknya rapi. Ya, tidak berisik. Yang dibahas adalah apa yang ada di layar. Oke? Paham? Keamanan, Pak. Ya, menjaga keamanan juga, menjaga keamanan di lingkungan masyarakat. Ya. Kita lanjutkan pekerjaan yang lain, yaitu ini nama pekerjaannya Pak. Petani. Petani. Tugasnya apa? Tugasnya kerja Tugasnya kerja di ladang. kerja di ladang untuk menghasilkan untuk menghasilkan bahan makanan. Jadi, iya. Bapak kerjanya itu Pak. Kenapa nak? Kerjanya menanam tanaman bukan Iya. pergi ke ladang mah. Kerjanya adalah untuk menanam tanaman untuk menghasilkan bahan makanan. Misalnya beras. Tidak berisik ya, nanti Bapak mood kalau masih berisik ya. Jadi, Jadi ini nama pekerjaannya adalah petani. Petani itu bukan hanya orang yang menanam padi, tapi semua orang yang menanam tanaman untuk menghasilkan bahan makanan disebut petani, ya kan? Misalnya ada petani buah, ya kan? Ada petani sayur. Tugas Ada mereka. petani Apa tuh? jagung. Petani jagung, ya. Ada lagi petani beras. petani beras. Kalau petani Indomie nggak ada nak, karena kan Indomie itu bukan dihasilkan dari tanaman gitu loh. Diolah dulu bahan makanannya, diolah baru menjadi Indomie gitu ya. Oke. Lihat. Ini pekerjaan seorang petani ini sangat penting karena sebenarnya semuanya penting. Karena kalau misalnya petani tidak melakukan pekerjaannya dengan baik atau tidak ada hasil panennya, tumbuhan atau tanaman yang dia tanam tidak menghasilkan buah atau misalnya padi, maka kita mau makan apa? Ya kan? Nggak tahu. Nah, itu dia karena yang menyediakan bahan makanan bagi kita adalah petani. Itu dia ya. Jadi tugas petani adalah menyediakan bahan makanan. Misalnya beras, sayur, buah, apa tuh? Kalau di Indonesia kan namanya petani, kalau di luar negeri apa namanya? Kalau di luar negeri misalnya di Inggris namanya farmer, petani. Farmer bahasa Inggrisnya farmer. Bisa nanti juga ditanya farmer. Bisa juga nanti ditanyakan ke Pak Erik ya. Tapi memang bahasa Inggrisnya adalah farmer untuk orang yang bekerja sebagai petani, gitu ya. Tapi kan yang ngasih makanan ke kita Allah, Pak. Iya, betul. Sangat benar sekali. Allah memberikan antaranya melalui petani. Yang misalnya gini, kalau misalnya ada petani, saya yang menyiapkan makanan buat kalian, yang menyediakan makanan buat kalian adalah saya. Nah, kalau misalnya Allah tidak memberikan rezekinya bagi petani tersebut, maka apa yang dia tanam tidak menghasilkan makanan. Meskipun seperti itu, sebenarnya semuanya adalah atas izin Allah, ya. Bapak, kalau sagu terigu itu dari itu ya Pak? Batang pohon ya? Iya, batang pohon sagu yang ada biasanya banyak di Papua. Itu ya, untuk misalnya ada sagu itu dibuat dari sana. Jadi nganternya jauh banget tuh yang kalau di Jakarta udah habis sagunya. Iya, itu makanya kita harus tidak boleh membuang
makanan, tidak boleh membuang-buang makanan karena untuk menghasilkan itu tidak mudah nak dan butuh waktu yang lama ya. Nah, seperti tadi yang Kasihan dibilang petaninya. iya, kasihan juga petaninya. Seperti tadi yang dibilang oleh Kalau teman nasi kita. dibuang kasihan juga petaninya. Nah, itu dia. Kalau misalnya nasi juga dibuang, kasihan petaninya. Selain petaninya juga masih Nasinya banyak nangis. masih banyak teman-teman kita di luar sana yang mungkin tidak memiliki bahan makanan. Jadi kita harus menghormati atau sayang dengan apa yang kita makan atau bersyukur agar tidak dibuang-buang. Jangan dibuang-buang makanan. Nah, tidak dibuang-buang makanan. Gitu nak ya. Nah, itu tadi seperti yang dibilang teman tadi bahwa Allah yang memberikan rezekinya. Petani itu hanya perantara saja, gitu nak ya. Petani hanya perantara saja, bukan dia misalnya Bapak, apa tuh? pemadam belum Pak, pemadam. Ya, nanti nak ya, satu-satu ya. Nah, intinya setiap pekerjaan Belum. yang dikerjakan oleh manusia itu rezekinya berasal dari Allah ya. Semuanya hanya adalah ketentuan dari Allah gitu ya. Saya mau minum dulu ya. Bapak, Pak, saya mau minum dulu. Ya. kan kalau ada dalam gas itu dalamnya gas Pak. Iya. Gas. Kalau dalamnya angin nggak terbang ya Pak ya? Iya, betul. Karena kan berbeda ini nak, berbeda. Gas yang buat kompor ya Pak ya? Iya, berbeda ininya. Berbeda jenis gasnya nak. Berbeda jenis gasnya sehingga nanti ada yang lebih ringan, ada yang lebih berat. Makanya ada balon itu kan misalnya pekerjaannya pedagang balon. Itu ada balon yang bisa terbang kan, itu karena jenis gas yang dia isi lebih ringan daripada udara, makanya bisa terbang. Ya. Kita lanjut. Saya punya Pak balon gas terbang Oke, Pak. oke. Ke atas genteng nyangkut. Iya. Ya, kita lanjut nak ya. Ini dia jenis pekerjaan selanjutnya. Siapakah dia? Mancing. Nelayan. Nah, nelayan. Tugasnya apa anak? Tugasnya apa? Belikan. Tugasnya adalah untuk menangkap ikan. Untuk menangkap ikan. Untuk menangkap ikan agar masyarakat bisa makan ikan, gitu ya. Ini dia tadi seorang nelayan yang tugasnya untuk menangkap ikan untuk dijual kepada masyarakat. Paham ya, nak ya? Bapak. Apa Kan nak? kalau orang ada yang nangkep ikan juga ada yang pakai cacing. Iya, pakai cacing. Juga ada yang pakai serokan gitu yang gede banget itu. Pakai serokan. Serokan yang seperti apa, nak? Jaring gini dah Pak. Yang ada bolongnya. Nah, ini namanya jaring, namanya jala, nak. Namanya jala untuk menangkap ikan. Itu bentuknya seperti jaring-jaring tuh, jaring-jaring yang besar, luas, Jaring lebar. laba-laba. Dapat ikan. Seperti jaring laba-laba. Iya, untuk dapat menangkap ikan lebih banyak daripada pancingan, gitu ya. Dimana tadi nama pekerjaannya adalah nelayan. Bapak, kalau nangkap ikan di sungai juga ada ya? Bapak kalau pakai itu lebih banyak tapi pendek ya. Iya. Tapi kalau pakai pancingan lebih jauh. Iya. Lihat. Ini untuk misalnya menggunakan jala bisa bisa di sungai juga asalkan sungainya airnya dalam, gitu ya. Di kali juga di kali. Lihat, itu tadi beberapa jenis pekerjaan yang ada di masyarakat, ya kan? Ada berapa yang Bapak tampilkan? 1, 2, 3, 4, 6. 6 ya? Pilot belum Pak. Sekarang ada lagi nggak yang mau nyampein jenis pekerjaan yang ada di masyarakat? Pilot. Pilot tugasnya apa, nak? Terbangin pesawat. Menerbangkan pesawat, ya kan? Oke. Ya. Tugas masinis. Masinis tugasnya apa?
Taksi. Menjalankan kereta. Menjalankan kereta atau kereta api ya, pintar. Ada lagi atau pemadam kebakaran. Pemadam kebakaran tugasnya apa? Memadamkan api. Oke, untuk memadamkan api atau untuk membantu hewan-hewan yang terjebak pun itu tugasnya, Nak. Misalnya ada hewan terjebak di dalam sungai dan tidak bisa naik, tugasnya adalah tugas untuk menyelamatkan hewan tersebut adalah pemadam kebakaran. Supir juga termasuk. Supir tugasnya apa? Untuk membawa penumpang ke tujuannya. Montir, tugasnya montir apa, Nak? Memperbaiki mobil. Untuk memperbaiki kendaraan yang rusak. Tentara tugasnya apa, Nak? Tentara melindungi negara agar tidak diserang oleh negara lain. Pintar sekali. Ada lagi? Tidak diserang oleh Belanda. Perawat. Perawat. Insinyur tugasnya apa, Nak? Tadi dokter udah. Buat jembatan. Buat jembatan bisa insinyur. Ada lagi? Tukang. Kenapa? Buat gedung. Oke, buat gedung. Menggali tanah. Penambang. Bapak. Kenapa? Saya mau nanya, Pak. Kenapa, Nak? Saya mau pipis ya, Pak. Oke. Itu bukan nanya. Sama kayak si Wais. Baik. Bapak Mit ya, biar Bapak kasihkan penjelasan karena kan tadi kita interaktif ya, bertanya menjawab. Tadi kan sekarang Bapak mau menjelaskan materi ini ke ininya ya. Nah, lihat. Tadi berbagai macam pekerjaan yang ada di lingkungan masyarakat, mulai dari siswa atau pelajar, guru, dokter, polisi, petani, nelayan, itu semuanya satu sama lain saling membutuhkan satu sama lain. Tidak bisa misalnya guru hanya tidak butuh misalnya dengan pekerjaan lain, tidak misalnya dokter tidak butuh orang lain, tidak bisa seperti itu, Nak. Antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lainnya adalah saling membutuhkan. Karena saling membutuhkan ini nanti tidak boleh ada yang merasa lebih hebat. Misalnya seorang polisi merasa lebih hebat daripada seorang petani. Atau misalnya seorang polisi merasa lebih hebat daripada misalnya nelayan. Atau misalnya dokter merasa lebih hebat daripada siswa. Tidak boleh seperti itu. Karena antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lainnya saling membutuhkan, saling keterkaitan, saling menutupi antara satu kurang dengan kurang yang lain agar kehidupan berjalan dengan normal. Nah, sehingga perbedaan jenis pekerjaan yang ada di masyarakat itu bisa misalnya tidak terjadi pertengkaran agar tetap rukun, maka satu dengan yang lainnya saling menghargai. Guru menghargai misalnya dokter juga menghargai guru, guru menyayangi murid, murid juga menghormati guru. Misalnya petani menghormati nelayan, nelayan menghormati petani, petani menghormati polisi, polisi juga menghormati petani. Intinya semua jenis pekerjaan itu yang ada di masyarakat harus saling menghormati atau saling memahami antara satu dengan yang lainnya agar kehidupan di masyarakat menjadi rukun. Seperti itu, Nak ya. Jadi keberagaman yang ada di masyarakat itu baik jenis pekerjaan harus saling menghormati, saling memahami, tidak saling merasa paling hebat agar kehidupan menjadi rukun. Paham? Paham ya? Oke, kita lanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu tentang pecahan senilai ya. Nah, ini dia pecahan senilai. Bapak berikan contoh. Coba diperhatikan ke layar. Nah, untuk materi ini Bapak tidak akan menyalakan mikrofon karena ini butuh
penjelasan. Nanti kalau misalnya sudah selesai Bapak jelaskan satu slide, baru Bapak nyalakan itunya, mikrofonnya. Lihat. Pada layar ada gambar persegi panjang, ya kan? Ada gambar kotak atau persegi panjang. Nah, di mana nanti kotak atau persegi panjang ini Bapak bagi menjadi dua bagian sama besar. Bapak ingatkan, Ananda yang tidak menyalakan video, silahkan menyalakan video. Ananda yang tidak duduk di depan laptop ataupun depan HP-nya, silahkan duduk di depan HP-nya. Nah ya, nyalakan videonya nak. Nah, lihat. Di sini tadi Bapak ulang ya. Ada persegi panjang atau kotak, di mana nanti kotak ini akan Bapak bagi menjadi dua bagian sama besar. Ini dia. Nah, Bapak bagikan. Setelah Bapak bagi, kemudian satu bagiannya Bapak berikan warna. Nah, ini dia. Satu bagian Bapak berikan warna. Nah, itu ya. Setelah Bapak berikan warna, maka nilai pecahan dari yang berwarna itu adalah 1/2. Ya kan? 1/2 adalah nilai dari pecahan yang diberikan warnanya. Atau bagian yang berwarna, nilai pecahannya adalah 1/2. Kemudian dengan gambar yang sama, ini gambarnya sama, gambar yang pertama dengan gambar yang kedua adalah sama besar dan betul-betul persis sama. Kemudian gambar ini kan tadi dibagi dua. Kemudian tadi sebagiannya atau setengahnya dikasih warna. Nah, setelah seperti ini, Bapak bagi lagi sehingga menjadi 4 bagian, ya kan? Ada 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Lihat, yang berwarna tadi adalah setengah, karena kan 1 bagian doang yang diwarnai. Kemudian yang diwarnai ini lagi, setelah dibagi menjadi 2 bagian. Ya enggak? 2 bagian. Setelah 2 bagian, maka setelah 2 bagian, nah lihat, setelah 2 bagian, maka nilai pecahannya adalah 2/4. Nah, itu ya. 2/4 di sini gambarnya masih gambar yang sama, hanya saja gambar yang sama kemudian dibagi lagi. Bapak ulangi. Nah, ini kan gambarnya sama, berarti ini nilainya setengah. Ya enggak? Kemudian setelah itu gambar yang sama Bapak bagi lagi. Nah, bagi lagi sama besar sehingga terbentuk 4 bagian yang sama banyak, yang sama besar. Sehingga terbentuk 4 bagian yang sama besar. Ini kan 1, 2, 3, 4. Ya enggak? Setelah itu dilihat bahwa 2 bagian yang berwarna itu terhadap 4 bagian keseluruhan nilainya adalah 2/4. Ya kan? 2/4. Kemudian 2/4 ini atau gambar dari 2/4 Bapak potong lagi nih, Bapak bagi lagi sehingga seperti ini gambarnya. Nah, ya kan? Tadi gambar yang ini Bapak ulangi ya. Nah, gambar 2/4 ini Bapak bagi lagi sehingga menjadi 8. Ini dia gambarnya. Nah, lihat. Besaran bagian yang berwarna kan tetap sama dari gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga besarannya sama semua. Cuma dibagi-bagi lagi. Sehingga di sini ada 8 bagian yang sama besar. Dan yang berwarna nilainya adalah 4. 4 yang berwarna terhadap 8 bagian yang sama besar. Maka nilai pecahannya adalah 4/8. Paham? Ada mau tanya? Bapak nyalakan ininya ya. Ada mau nanya, Pak? Ada mau nanya biar Bapak ini jelaskan lagi? Enggak, Pak. Paham? Enggak, paham. Paham? Paham.
Paham. Yang nggak paham siapa? Paham, Pak. Baik. Oke, baik. Bentar ya Bapak, cas dulu laptopnya. Asap. Ketika dinyalakan mikrofonnya berarti bukan bukan ngobrol dengan temannya ya. Itu nanti mikrofonnya digunakan untuk bertanya materi yang Bapak berikan ya. Oke, berarti tidak ngobrol dengan temannya. Bentar ya, Nak, ya. Ya. Laptopnya lagi loading. Lihat. Bapak kasih tunjuk dulu ke balik. Nah, ini dia. Coba Anda perhatikan. Mau bikin animasi keren banget. Ya, dari gambar yang Anda perhatikan, yang ada di layar, lihat, semua ukurannya itu kan sama. Warnanya itu kan tidak bertambah kan? Bagian yang berwarna ini tidak bertambah kan? Tetap sama. Itu menunjukkan bahwa mereka adalah senilai. Ini yang tadi pertama nih. Ini kan ukuran dengan yang ini sama. Yang berwarna tidak bertambah. Hanya saja yang berwarna ini dibagi-bagi lagi. Sehingga muncul pecahan yang baru. Tetapi ukurannya tetap sama. Nah, ini yang dikatakan pecahan senilai. Ada yang mau tanya? Tidak ada, Pak. Tidak ada, paham? Tidak ada, Pak. Oke. Baik. Bapak lanjutkan untuk contoh berikutnya. Nah, ini dia. Contoh berikutnya, contoh lain. Nah, ini Bapak lagi ya. Tidak boleh berbicara ketika dijelaskan. Nanti Bapak kasih waktu untuk bertanya ya, Nak, ya. Nah, lihat. Ini di layar Bapak munculkan lagi kotak atau persegi panjang. Yang bagi Anda mungkin belum belajar tentang persegi panjang, ini namanya persegi panjang. Tapi misalnya Anda tidak tahu, boleh dikatakan kotak pun tidak masalah, oke? Lihat, kotak di sini atau persegi panjang ini Bapak bagi menjadi 3 bagian sama besar. Nah, biar dibagi 3 kan? Bapak warnain salah satu bagiannya, sehingga bagian yang berwarna nilainya adalah 1/3, ya kan? 1/3 adalah nilai bagian yang diwarnai. Nah, setelah itu Bapak, ini dia tadi, Bapak lanjutkan. Gambar ini Bapak bagi lagi menjadi 6 bagian yang sama besar. Nah, lihat kan? Kelihatan di layar, Nak. Coba perhatikan di layar. Anda yang tidak duduk rapi, silakan duduk rapi. Yang tidak menyalakan video, nyalakan videonya, Nak. Nah, ini ya. Bapak ulangi. Ini tadi yang 1/3 ini Bapak bagi lagi menjadi 6 bagian yang sama besar. Ya kan? Ini dia sudah menjadi 6 kotak kecil-kecil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, gitu kan? Nah, lihat. Dari gambar ini yang berwarna sudah menjadi 2 bagian. Tapi tidak bertambah warnanya kan? Tidak bertambah luas warnanya kan? Cuma yang berwarna tadi di pertama, nah ini dia. Ini kan tadi sama, yang pertama dengan yang kedua kan sama ukurannya. Hanya saja Bapak bagi lagi, ya kan? Bapak bagi lagi menjadi 6 kotak. Nah, sehingga pecahan yang muncul adalah, nah ini dia, 2/6. Karena 2 bagian yang warnanya, yang berwarna adalah 2 bagian, sedangkan semua kotaknya adalah 6. Paham? Maka 1/3 dengan 2/6 itu dikatakan senilai. Paham? Mau tanya? Yang mau tanya, dikasih tunjuk persennya. Oke, tidak ada. Kita lanjutkan. Ini dia, kemudian Bapak, bentar ya biar Bapak ini dulu kelihatan. Ini dia gambarnya, kelihatan gambarnya, Nak? Kelihatan gambarnya? Kelihatan, oke, mantap. Ini dia tadi yang, bentar. Tadi yang satu kotak tersebut atau
persegi panjang tersebut yang dibagi 3, satu bagiannya Bapak kasih warna. Kemudian Bapak bagi menjadi 6 bagian sama besar. Kemudian Bapak bagi lagi agar sama semua ukurannya jadi 12 bagian sama besar. Lihat, bertambah luas enggak itunya? Apakah bertambah luas? Bapak ulang nak ya. Nah, Bapak ulang dari sini. Ini dia tadi persegi panjangnya Bapak bagi lagi menjadi 3 bagian sama besar. Satu bagiannya berwarna, satu bagiannya Bapak kasihkan warna, bentar ya. Satu bagiannya Bapak kasih warna, di mana nanti setelah seperti ini Bapak bagi lagi sehingga muncul pecahan 2/6 gitu ya. 2/6 ini Bapak bagi lagi sehingga ukurannya sama semua, sehingga besarannya sama semua. Ini dia. Nah, seperti ini. Tidak ada yang berubah kan? Tidak bertambah warnanya. Warnanya tidak bertambah luas, tapi yang berwarna itu Bapak bagi-bagi lagi sehingga yang berwarna ada 4 bagian terhadap 12 bagian yang ada keseluruhan, sehingga pecahannya adalah 4/12. Ada mau tanya? Bisa? Bapak ulang ya. Berarti 1/3, 2/6, 4/12 ini adalah pecahan yang sah, adalah pecahan senilai. Hanya saja dia diperkecil-kecil saja ukurannya, tapi nilainya tetap dari awal. Bapak ulang ya. Ananda yang tidak memperhatikan, coba diperhatikan ya. Nah, ini dia tadi. Ada persegi panjang atau kotak, di mana kotak ini Bapak bagi menjadi 3 bagian yang sama besar. Ini dia. Kemudian satu bagiannya Bapak kasih warna. Ini dia. Kemudian nilainya yang diberi warna adalah 1/3. Nah, lihat. Nilai yang diberi warna adalah 1/3. Kemudian gambar yang ini Bapak mau bagi lagi. Ini dia gambarnya. Bapak bagi 3 tadi kan. 3 bagian sama besar. Ananda yang tidak menyalakan video silahkan dinyalakan. Ini dia. Kemudian satu bagiannya Bapak kasih warna. Ya kan? Sehingga tadi ini nilainya 1/3. Kemudian 1/3 ini Bapak bagi lagi sehingga menjadi 6 bagian yang sama besar. Sehingga yang berwarna menjadi 2 bagian, maka nilai pecahannya adalah 2/6. Gitu ya. Berarti 1/3 dan 2/6 itu adalah pecahan senilai. Bapak lanjutkan. Ini dia gambarnya lagi. Gambar ini, tadi kan setengahnya atau satu bagian Bapak kasih warna. Kemudian Bapak bagi menjadi 6 bagian sama besar. Kemudian Bapak bagi 6 bagian sama besar ini menjadi 12 bagian yang sama besar. Oke, sehingga nilai pecahan yang dikasih warna adalah 4/12, maka dapat diambil kesimpulan 1/3, 2/6, 4/12 adalah pecahan senilai. Ada mau tanya? Bapak kasih kesempatan ya. Yang mau bertanya, silakan dinyalakan mikrofonnya. Pak, saya mau buang air kecil. Oke, silakan. Saya pengen buang air kecil, Pak. Boleh, silakan. Ada mau tanya? Paham? Paham bisa? Paham, bisa. Oke. Ya. Bapak jam berapa, Pak? Jam 8.20 nanti selesai nak. Oh, Kapan berapa, Pak? 8.20. Ada mau tanya? Tidak ada. Sudah paham? sudah. Bapak mau ini ya, mau jelaskan di papan tulis juga ya. Di Harun ya, Pak? Ya, nanti lihat di Harun ya. Ya, Pak. Harun di mana? Bapak belum ini. Oke.
Sudah paham nggak sih? Udah. Udah paham. Gampang kan buat pecahan senilai itu? LC. Oke. Lihat di Harun, oke? Harun kan udah ada. Oh, tuh ada Harun tuh. Ih, Pak Harunnya lagi ngelihat mukanya. Di mute, Pak Harun, Pak, di mute. Ada. Nggak bisa sih. Enggak. Dalam itu kan. Rahim siapa? Itu siapa Pak di belakang? Hantu. Nggak ada, Pak Harun. Bentar, lagi. Ada. Ini aku lagi di Ada. Harun. Ada, Pak. Ada Pak Harun. Ada, Pak. Bapak. Ya? Rambut Bapak kayak Yusuf, Pak. Siapa itu ada namanya Pak Nurrahim? Pak. Baik. Ah, ini dia. Oke, Bang, maaf di HP Bapak lagi nggak bisa dibuat kameranya, nggak tahu kenapa. Kenapa nih ya? Baik ya. Oke. Oh, udah bisa. Kelihatan nggak? Lihat di Harun ya, Nak, ya. Udah? Kelihatan layarnya nggak, Nak? Gimana tadi ya? Baik. Lihat di Harun, Nak, ya. Ini Bapak biar jelas, biar lebih paham lagi. Oke, lihat ini. Nah, ini kan tadi satu bagian ini Bapak bagi dua. Nah, ini Bapak bagi dua. Kemudian Bapak arsir satu bagiannya, ya kan? Bapak arsir satu bagiannya. Ini dia. Sehingga, nah, ya kan kelihatan ya. Sehingga ini nilai pecahannya adalah 1/2. Kemudian dengan gambar yang sama, ini gambarnya sama ya, seperti tadi yang Bapak kasih di, slide-nya. Nah, ini dia. Jadi kan bagi dua sehingga dua bagian sama besar. Nah, seperti ini. Nah, jadi ini tadi setengahnya diarsir. Kemudian yang setengah ini Bapak bagi lagi. Nah, Bapak bagi lagi menjadi 4 bagian sama besar. Maka nilai pecahan atau nilai bagian yang diarsir adalah 2/, karena menjadi 2 bagian ya. Karena menjadi 2 bagian, maka menjadi 2/4 karena semuanya ada 4 kotak. 2/4. Ya kan? Nah, dari sini maka 1/2 itu adalah pecahan senilai. Paham? Itu yang dikatakan pecahan senilai. Ya, paham ya?
Nah, lihat. Dengan gambar yang sama lagi. Bapak kapan selesainya, Pak? Ini dia. Dengan gambar yang sama lagi. Ya kan, gambar yang sama nak ya. Tadi kan dibagi dua sama besar. Kemudian satu bagiannya diarsir. Ya enggak? Satu bagiannya diarsir. Kemudian tadi dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Sehingga tadi muncul pecahan 2/4. Nah, kemudian Bapak bagi lagi menjadi 8 bagian sama besar. Nah, ini dia ya. 8 bagian sama besar. Sehingga nilai pecahan yang diarsir adalah 4/8. Nah, sehingga kita ambil kesimpulan bahwa 1/2, 2/4 dengan 4/8 adalah pecahan senilai. Karena kan ukuran gambarnya sama ya. Ukuran gambarnya sama, ya kan? Yang diarsir itu tetap sama ukurannya. Hanya saja yang diarsir itu dibagi-bagi lagi. Sehingga muncul pecahan senilai. Pecahan senilai yaitu 1/2, 2/4, dan juga ada 4/8. Meskipun masih banyak contoh yang lain. Ada yang tanya? Enggak, Paham bisa? Pak. Silakan nyalakan mikrofonnya. Tidak bisa dinyalakan mikrofonnya. Agar bisa bertanya kalau ada yang mau ditanyakan. Paham, Pak. Paham. Oke, paham ya? Paham. Silakan lihat lagi di layarnya Pak Erik. Pak Raffi, Pak mau nanya, Pak. Oke, ada yang mau tanya? Pak Raffi, Pak. Silakan nanya. Silakan tanya. Kapan selesainya, Pak? Bentar lagi nah, tinggal berapa menit lagi nih? Tinggal 4 menit lagi. Karena dari Magic Kuibini. soalnya dari tadi ya, dari zikir pagi sampai sekarang masih jam terus ya. Magic Kuibini. Oke, ada yang mau tanya? Bapak. Gak Hah? mau. Tidak. Bapak ulang lagi sekali lagi ya. Slide-nya Bapak ulang lagi agar mudah paham. Biar nanti Nah ya, Bapak ulang dari yang pertama tadi ya, ini ya. Nah lihat, kita ulangi lagi. Ini namanya pecahan senilai nanti yang muncul. Ada gambar persegi panjang, kemudian dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Satu bagian tidak berbicara ketika Bapak jelaskan. Nanti Bapak kasih waktu nak ya. Nah lihat. Satu bagian Bapak kasih warna, ya kan? Satu bagian Bapak kasih warna. Nah, berarti yang diwarnai itu nilainya 1/2, ya enggak? Kemudian, dengan gambar yang sama, nah ini dia. Gambar yang sama ini, ya kan? Sama persis kan? Bapak bagi lagi menjadi 4 bagian sama besar. Yang tadi yang berwarna menjadi 2 bagian. Tapi ukurannya masih sama. Maka nilainya menjadi 2/4. Kemudian pecahan 2/4 ini Bapak bagi lagi nih. Nah, ini dia Bapak bagi menjadi 8 bagian sama besar. Nah, lihat. Ukuran yang 2 warna itu kan tidak berubah. Cuma karena dibagi-bagi lebih kecil aja, ya kan? Paham? Sehingga pecahan yang diwarnai nilainya adalah 4/8, ya kan? Itu dia. Nah, itu dia, ini dia. Ananda Abbas, itunya jangan di ini ya, ya. Bapak sengaja matiin itunya agar nggak bisa coret-coret.
Nah, ini dia, sehingga ini semua pecahan yang muncul 1/2, 2/4, 4/8 itu adalah senilai. Ya kan, ini namanya pecahan senilai. Dalam artian pecahan yang boleh dikatakan sama besar. Gitu ya. Sama besar kan semua gambarnya, hanya saja dibagi-bagi menjadi lebih kecil lagi sehingga membentuk pecahan-pecahan yang baru, tapi sebenarnya nilainya sama itu nak ya. Itu yang dikatakan pecahan senilai. Baik, Bapak ambil contoh yang lain tadi agar 2 kali dijelaskan agar lebih paham. Nanti bisa ditanya ke Bapak, kalau nggak paham bisa melalui chat WA juga. Ini ada persegi panjang Bapak bagi menjadi 3 bagian sama besar. Kemudian 1 bagiannya Bapak kasih warna. Yang diwarnai nilai pecahannya adalah 1/3. Kemudian pecahan 1/3 ini, ya kan, Bapak bagi menjadi 6 bagian sama besar. Maka, nah, bagian yang diwarnai, nilai pecahannya menjadi 2/6. Sedangkan, yang ketiga, ini dia, gambarnya masih sama kan? Yang diwarnai juga masih sama. Kemudian Bapak bagi, nah, Bapak bagi menjadi 12 bagian sama besar. Maka pecahan yang berwarna nilainya adalah atau yang diwarnai nilai pecahannya adalah 4/12. Sehingga 1/3, 2/6, 4/12 nilai pecahannya dikatakan senilai. Paham? Pecahan senilai itu adalah pecahan yang boleh dikatakan pada dasarnya nilainya itu sama. Hanya saja diperkecil lagi. Nah, itu dia ya. Ada mau tanya silakan biar Bapak nyalakan mikrofonnya. Ada mau nanya? Tidak ada? Baik. Karena waktunya sudah mau habis, sudah habis ya. Oke. Sudah habis, kita cukupkan. Lihat, hari ini kita sudah belajar bahwa berbagai macam profesi yang ada di lingkungan masyarakat. Antara satu profesi dengan profesi yang lain itu saling membutuhkan, sehingga harus saling menghormati agar tercipta kehidupan yang rukun. Begitu juga dengan pecahan senilai merupakan pecahan yang pada dasarnya nilainya itu sama. Hanya saja pecahannya diperkecil tapi kenyataannya nilainya itu adalah sama. Baik, ada yang mau bertanya? No. Tidak ada, paham? Paham. Oke. Lupa, saya mau tanya. Oke. Tidak ada yang mau tanya? Baiklah. Kalau tidak ada yang mau tanya. Bapak, ada tulisan. Baik. Karena tidak ada yang mau bertanya, terima kasih. Tadi kesimpulannya apa yang pertama? Bahwa semua pekerjaan saling Menghormati. saling membutuhkan atau saling menghormati agar tidak atau agar hidup menjadi Ada optimis, ada rukun. Ya kan, yang kedua bahwa pecahan senilai itu pada dasarnya sama, hanya saja diperkecil lagi sehingga nilainya kelihatan berbeda. Baik, karena waktunya sudah habis, Bapak cukupkan. Ya, syukron telah bekerja sama dengan baik hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih sudah bekerja sama dengan baik hari ini. Bapak cukupkan. Syukron wa jazakumullahu khairan. Tetap semangat untuk belajarnya. Tetap menjadi anak yang soleh, yang menuruti apa kata orang tua, ya. Oke. Dan jangan lupa yang paling penting, sholatnya tepat waktu dan berjamaah. Baik, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.